يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد خير معصوم ومنتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والقيم بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منكر الإنسان من سكر خير البريات من رب ومن أجم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati,
Kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh yang tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan babus taubah. Itu. Taubah. Qala ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kana al-ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurutin. Ahaduha ayyuqli'a anil ma'siyah wasani ayandama ala fi'liha wasalisu ayazima alla ya'uda ilaiha abada. Fa in kufida ahadu salasati lam tasih taubatuhu wa in kanal maksiatu tata'allaqu bi adami fasyartuha arba'atun hazihi salasata wa iyabra'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi wa in kana haddan qadfi wa nahwa maskanahu minhu talaba afawahu wa in kanat gibatus ta'malahu atau hastahallahu minha wa yajibu ayatuba min jami'i dzunubi fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dalika dzambi wa bihaqqi alaihil baqi. Wa qad zaharat dalailul kitabi wa sunnati ijma'il ummati ala wujubi taubati wallahu a'lam bissawab. Ini bahasan kita pagi hari ini santapan rohani tentang masalah bab taubat. Qalal ulama, telah berkata para ulama apa itu yang namanya taubat dan bagaimana upaya yang kita penuh dengan lumuran dosa, sementara dosa adalah merupakan penghalang untuk ibadah kepada Allah. Perbuatan dosa akan membuat lambat dan segan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu ciri-ciri kalau orang malas ibadah, berarti dosanya kira-kira bapak-bapak ibu malas atau tidak ibadah? Nah, kalau malas itu menunjukkan bahwa dosanya ini berbagai macam alasan untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh seakan-akan berat dan segan untuk melakukannya. Nah, itulah yang namanya perbuatan dosa. Nah, sementara di sini dimaknakan oleh ulama telah berkata, at-taubatu yaitu wajibun. Wajibatun min kulli dzambin. Ulama telah berkata tobat suatu kewajiban dari seluruh dosa yang dia lakukan. Fa in kanal maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, di mana jika ada maksiat itu antara seorang hamba dan bersama hamba atau antara hamba dengan Allah. Berarti di sini dosa manusia terbagi dalam dua kategori. Ada dosa terhadap sesama manusia, ada dosa terhadap Allah. Kita taunya dosa terhadap apa? Terhadap Allah dah. Terhadap sesama manusia enggak pernah mau tahu. Padahal mungkin kalau kita perhitungkan mana yang lebih banyak dosa terhadap Allah dengan sesama manusia. Kira-kira banyakan mana? Nah ini kembali kepada kita semua.
Jadi kalau ingin ringan di dalam melaksanakan beramal, entah sedekah, entah ibadah, entah salat malam, entah rutinitas contoh Nabi kita, kalau kita ingin gampang dan ringan, kembali cuci itu dosa, rendam itu dosa supaya hilang, sehingga ibadah akan ringan kita lakukan tanpa 1000 macam alasan. Ini salah satu contoh, karena titik hitam yang ada pada diri manusia itu menunjukkan dosa. Satu dosa, satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Nah kalau ada 1000 kira-kira 1000 titik hitam. Itu kan, makanya di sini hati-hati, jangan sampai kita berbuat maksiat terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. La tata'allaqu bihaqi adami, pada salah satu syurut, tiada hubungan hak Adam, maka ada 3 syarat tobat kalau kita berbuat dosa sesama manusia. Ini ada 3 macam. Tolong ingat. Tolong hal ini catat supaya kita gampang untuk melakukan tobatnya kalau dosa terhadap sesama manusia. Ahaduha, salah satu di antara 3, ayyuqli'a anil maksiati. Salah satu di antaranya dia harus mencabut tentang kemaksiatannya terhadap sama manusia. Kita artikan dulu. Wasani yang kedua, ayandama ala fi'liha. Yang kedua, dia menyesali atas perbuatannya terhadap dosa sesama manusia. Wasalisu ayazima alla yang udah ilaiha abada. Yang ketiga, dia berazam, bertekad bulat tidak akan mengulangi perbuatan dosa sesama manusia selama-lamanya. Ini 3 macam syarat taubat kalau berbuat dosa kepada manusia. Kemudian kata musannif, apa yang dikatakan ulama tadi, jika kita melakukan dosa terhadap sesama manusia, nah di sini pain kukida adun salah satu lam tasih taubatuhu. Jika tidak ada salah satu di antara 3 syarat taubat tersebut, lam tasih taubatuhu, tidak sah taubatnya tanpa 3 persyaratan. Apa itu tadi? Yang pertama apa? Menghentikan atau berhenti, yuklaukan asalnya mencabut ya. Jadi menghentikan atau berhenti dari maksiat terhadap manusia. Yang kedua, menyesali atas perbuatannya. Yang ketiga, bertekad bulat tidak akan mengulangi selama-lamanya. Jika ini tidak ada, kata ulama, itu lam tasih taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Nih kembali Pak, berapa banyak dosa yang kita terbuat, entah terhadap keluarga kita, entah terhadap tetangga atau sesama teman dalam jabatan, organisasi dan sebagainya. Awas, jangan sampai kita berani berbuat maksiat sesama teman atau manusia. Wa in kanatil maksiatu ta'allaku bi adamin fasyartuha arba'atun. Kalau tadi tobat kepada Allah 3 persyaratan, nah sekarang kalau dosa terhadap manusia ditambah 1 jadi 4. Kalau terhadap Allah tobatnya 3 tadi, kalau terhadap sama manusia ditambah 1 jadi berapa? 4. Hazihi salah satu, ini yang 3. Tapi wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, jika ingin membebaskan atau terbebaskan dari hak temannya atau sahibnya yang telah dia melakukan dosa, fa in kana malan, jika berbentuk harta, au nahwau atau seumpamanya, rodahu ilaihi, maka wajib mengembalikan kepada teman atau sahib yang diambil barangnya.
Itu kalau terhadap sesama manusia. Nanti kita jelaskan lebih jauh supaya lebih tahat. Wa in kana hada qadhafi wa nahu maskanatun minhu aw talaba afwahu. Dan jika had menuduh istilahnya, kemudian aw talaba afwahu untuk menuntut, mencari, berusaha meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, wa in kana gibatan, jika dia tidak ada istalahum minha, dia minta dihalalkan, minta dimaafkan atas perbuatannya terhadap Allah maupun sesama manusia. Wa yajibu ayatuba min jami dzunub, dan wajib bertobat seluruh dosa yang pernah kita perbuat. Fa in taba min ba'diha, maka ada taubat dari sebagiannya, sohat taubatu minhu, dianggap sah taubatnya ahli hak di sisi ahli hak. Hak itu yang selalu berbuat kebenaran. Kalau dia memberikan nasihat selalu dengan dalil, itu namanya ahlul hak. Bukan sekedar ngomong kayak tukang obat, ya, tapi dia menggunakan dalil, Qur'annya, hadisnya, belas. Itu namanya ahli hak. Dia sebab nggak akan berani menasihati orang kalau tanpa ada dalil yang qat'i, baik Quran maupun hadis. Min dzalika dzambi, yang demikian itu dosa yang masih ada atasnya adalah waqad tazaharat dalailul kitabi, sungguh telah tampak ada dalil-dalil dalam Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, wa ijma'il ummati, dan ijma' para ulama ala wujubi taubati, atas wajibnya bertobat ini. Jadi kesimpulannya, buat kita semua jangan meremehkan perbuatan dosa. Mungkin kalau kita berbuat dosa kepada Allah, tidak ada yang bisa menghalangi untuk mudahnya kita tobat kepada Allah. Di pagi hari, siang hari kita berdosa, malam hari kita bertobat. Selesai antara dosa kita dengan Allah. Yang paling sulit urusan dosa adalah terhadap sesama manusia. Kenapa paling susah kalau dosa terhadap manusia? Ini yang harus kita jaga. Bahkan kalau kemarin dalam risalah Jam'iyah ibu-ibu, itu ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa kaki, ada dosa tangan, ada dosa perut. Semua indera yang ada dalam tubuh manusia itu senantiasa mengandung dosa. Itu dalam kitab Risalah Jam'iyah itu dibahas.